Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya ada yang komen, "Pening Min, ceritanya lompat-lompat. Harus ngulang beberapa kali biar paham." Ya, memang benar. Ceritanya seperti itulah saat ini. Biasanya kalau ceritanya itu muter-muter akan dipotong. Biasanya kayak gitu. Cuman, sayangnya cerita yang kali ini adalah pondasi untuk masuk ke arc pegunungan bersalju, di mana dua cerita yang sebelumnya berjalan bersama-sama di sisi yang berbeda, pada akhirnya dipertemukan di pegunungan bersalju. Seperti diceritakan di akhir part kemarin, bahwa Ying Wuxie melarikan diri ke pegunungan bersalju. Jadi mau tidak mau Fang Yuan pun mengejar mereka ke pegunungan bersalju. Padahal di pegunungan bersalju ada pertemuan alur cerita Zhao Lianyun, Ma Hongyun, leluhur Suehu, para ahli dari benua tengah dan juga surga panjang umur dari dataran utara. Jadi bisa dibayangkan bahwa pegunungan bersalju di dataran utara ini akan menjadi sangat kacau. Tapi mungkin disitulah titik serunya. Jadi langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 254. Kita kembali ke sisi Zhao Lianyun. Apakah kita menang? Kata Zhao Lianyun dengan nafas terengah-engah. Saat ini Zhao Pu sudah mati. Dan pendarahan pada luka Zhao Lianyun ataupun pada Yu Yixi telah berhenti. Dengan kekuatan Gu Cinta lagi, mereka akhirnya bisa membaik. Luka mereka pun sembuh. Tampak kebahagiaan di wajah Yu Yixi. Dia ingin mengucapkan terima kasih pada Zhao Lianyun. Namun, dia tiba-tiba berhenti. Kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat seperti orang yang terkejut. Setelah beberapa saat, akhirnya Yu Yixi bicara, namun dengan nada yang tergagap-gagap. "Perizau, wajahmu tidak, tubuhmu." Zhao Lianyun merasa ada yang salah. Jadi dia bertanya menggunakan Gu. "Ada apa denganku?" Setelah mengatakan itu, Zhao Lianyun bisa melihat sepasang tangan yang sudah keriput di depan matanya. Pandangannya pun kini terlihat agak buram. Tangan itu mulai bergerak dan berputar seperti yang Zhao Lianyun inginkan, dan dia pun terkejut. Apa yang terjadi? Zhao Lianyun akhirnya menyadari bahwa kini tubuhnya telah menjadi tua. Rambutnya putih, kulitnya keriput, dan punggungnya pun bungkuk. Dia terlihat seperti seorang nenek-nenek di usia senja. Yu Yixi berpikir, mungkinkah semua ini karena Gu Cinta? Kali ini, sepertinya yang diambil oleh Gu Cinta adalah usia dari perizau. Ini adalah harga yang mahal, dan mungkin kalau ini diteruskan, Gu Cinta dapat membunuh Anda. Mendengar itu, Zhao Lianyun kembali teringat akan percakapannya dengan tetua tertinggi pertama dari Sekte Afinitas Roh. Bahwa Gu Cinta tidak bisa menghasilkan kekuatan dari ketiadaan. Jadi dia mungkin akan merebut segala sesuatu, bahkan kecantikan, kecerdasan, panca indera atau bahkan umur. Memikirkan hal ini, Zhao Lianyun tampak termenung. Dan Yu Yixi yang melihat Zhao Lianyun seperti itu, dia mencoba menguatkan Zhao Lianyun. "Perizau, Anda tidak perlu khawatir. Anda masih bisa memulihkan penampilan Anda menggunakan Gu Umur.
Ditambah lagi Anda adalah peri generasi ini dari sekte afinitas roh. Tidak perlu khawatir, mereka pasti akan memberikanku umur itu. Mendengar itu, Zhao Lianyun pun mengangguk. Dia kini merasakan emosi yang sangat kompleks. Faktanya, kehidupan Zhao Lianyun saat ini adalah kehidupan kedua. Tetapi dia masih tidak siap menghadapi usia senja. Kenapa? Karena di kehidupan pertamanya di dunia yang lain alias bumi, dia tidak sampai usia tua. Jadi sekarang ketika dia berubah menjadi tua, emosinya pun menjadi sangat kompleks. Melihat perubahan ekspresi dari Zhao Lianyun, Yu Yezi merasa iba. Oleh karena itu pada akhirnya Yu Yezi mengajak Zhao Lianyun untuk kembali saja. Mendengar ajakan itu, Zhao Lianyun langsung menolaknya. Tidak, aku akan terus melangkah maju. Saat ini, Hong Yun sedang menungguku. Tapi Peri Zhao, kamu tidak bisa melanjutkan ini. Kita tidak tahu apa yang akan diambil oleh Gu Cinta berikutnya. Jika Gu Cinta mengambil sisa umur Anda, maka Anda akan mati, kata Yu Yezi yang mencoba membujuk Zhao Lianyun. Tapi mendengar hal itu, Zhao Lianyun tersenyum. Tidak masalah kalau aku harus mati. Tapi apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkan dia. Tentu saja yang dimaksud oleh Zhao Lianyun adalah Ma Hongyun. Dan setelah mengatakan hal itu, Zhao Lianyun pun kembali melangkah menjauh. Melihat tekad dari Zhao Lianyun yang begitu kuat, Yu Yezi bahkan sampai merasakan getaran yang kuat di dalam hatinya. Semangat macam apa ini? Demi cinta, dia bahkan rela mengorbankan segalanya, termasuk umurnya sendiri, gumam Yu Yezi. Memikirkan hal itu, perlahan mata Yu Yezi dipenuhi dengan tekad. Dia bergumam, "Oh Zhao Lianyun, tanpa bantuanmu aku pasti sudah mati di tangan Zhao Bu. Oleh karena itu, biarkan aku mengikutimu. Setidaknya, biarkan aku menyerahkan nyawa ini sebagai ganti atas kebaikanmu." Dan setelah menggumamkan itu, Yu Yezi mulai mengikuti Zhao Lianyun dari belakang. Namun sesaat kemudian, Zhao Lianyun tiba-tiba menghilang dari depan Yu Yezi. Kini, Zhao Lianyun kembali diteleportasikan ke puncak yang berikutnya. Dan saat sampai di puncak itu, Zhao Lianyun mengamati bahwa di tempat itu terdapat banyak bekas pertarungan, yang artinya tempat ini sebelumnya telah terjadi pertarungan yang sengit. "Peri Zhao," sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan langsung ke telinga Zhao Lianyun. Perlahan Zhao Lianyun bisa mengenali pemilik dari suara itu. Orang itu adalah Mu Linglan. Dan kemudian Mu Linglan berkata, "Tempat ini adalah puncak ke-8. Tempat ini ada di bawah kuasa Xiao Feifei. Sebelumnya kami sudah bertarung dan terluka parah. Karena itu kami bersembunyi untuk menyembuhkan luka kami secepatnya. Jadi Peri Zhao, tolong berhati-hatilah. Jangan sampai Anda ditemukan oleh Xiao Feifei. Dia memiliki gerakan pembunuh yang dapat menyebabkan targetnya kehilangan ingatan mereka." Ini adalah sebuah peringatan yang tujuannya baik untuk memperingatkan Zhao Lianyun, tapi sayang seribu sayang karena setelah Mu Linglan selesai bicara, sebuah cahaya bersinar dan menabrak Zhao Lianyun. "Tidak, Peri Zhao. Jika Anda mengingat sesuatu maka ingatan itu akan hilang. Gunakan Gu Immortal Anda untuk mempertahankan diri.
seru Mulinglan yang suaranya perlahan mulai redup dan menghilang. Lalu kemudian, sesaat berikutnya Zhao Lianyun kembali mengingat kenangannya saat bersama dengan Ma Hongyun. Ketika itu, di tanah terberkati istana kekaisaran, kamu benar-benar beruntung. Kamu menjadi menantu klan Chang, kata Zhao Lianyun sambil menepuk bahu Ma Hongyun. Sementara Ma Hongyun tertawa kecil sambil menggaruk-garuk kepalanya. Nona Xiao, jangan khawatir. Kamu telah banyak membantu saya. Oleh karena itu saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik ke depannya. Haha, ya memang harusnya begitu. Aku akan mengandalkanmu, kata Zhao Lianyun sambil tersenyum. Setelah adegan itu berakhir, Zhao Lianyun bisa merasakan bahwa kenangan ini memberikan rasa sedih dan juga kehilangan. Ingatan berikutnya kembali muncul di dalam gedung 88 Yang. Tidak disangka, kau adalah iblis dunia lain. Kau memang sangat pandai. Kau dengan sengaja terus berada di sisi Ma Hongyun. Kau benar-benar punya nyali. Tapi sayang, hari ini kau bertemu denganku, kata The Great Sun dengan niat membunuh yang berkobar. Zhao Lianyun merasakan tekanan seperti tertimpa gunung es. Dia pun mulai ketakutan. Tapi di saat Zhao Lianyun ketakutan, Ma Hongyun berdiri di depannya. Dia merentangkan kedua tangannya. Melihat Ma Hongyun, The Great Sun berkata dengan ekspresi dingin, "Nak, apa kau ingin melindungi iblis dari dunia lain ini?" Apa yang iblis dunia lain? Saya tidak tahu apa itu iblis dunia lain. Yang saya tahu, orang ini adalah Nona Xiaoyun. Dia adalah orang yang terus bersama dengan saya dan menyelamatkan saya ketika saya dalam bahaya. Tanpa bantuannya, saya tidak akan ada di sini hari ini. Ma Hongyun mengatakan semuanya dengan tegas. Sementara Zhao Lianyun kini tampak linglung melihat punggung Ma Hongyun yang sedang melindunginya. Zhao Lianyun bergumam di dalam benaknya. Dia bahkan berani melawan kehendak The Great Sun untuk melindungiku. Anak ini benar-benar bodoh. Kemudian Zhao Lianyun berkata, "Pergilah idiot, kau akan mati kalau kau keras kepala. Bagaimana bisa kamu menyinggung kehendak The Great Sun? Dia adalah leluhurmu sendiri." Tapi Ma Hongyun tersenyum pada Zhao Lianyun. "Tidak, Nona Xiaoyun tidak bersalah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Anda. Bahkan jika orang itu adalah leluhurku sendiri." Mendengar itu, air mata Zhao Lianyun pun kembali mengalir di pipinya. Kemudian, perlahan gambaran itu pun menghilang. Zhao Lianyun tidak bisa mengingat semua kejadian itu lagi. Tidak, Ma Hongyun, hentikan ini!" seru Zhao Lianyun yang kini air matanya mengalir dengan deras. Sementara itu Xiao Feifei tertawa. "Kau telah jatuh dalam gerakan pembunuhku. Kau akan kehilangan semua ingatan berharga milikmu. Bagaimana? Apa sekarang kau merasakan sakit?" Bertahanlah sedikit lagi. Setelah kamu melupakan segalanya, kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Bahkan, kamu pasti akan tersenyum bahagia. "Perisau, Anda harus bertahan," seru Mulinglan.
Dia pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan bergegas membantu Zhao Lianyun. Tapi seperti kata Xiao Feifei, kini Zhao Lianyun perlahan tersenyum. Itu adalah tanda bahwa saat ini ingatan dari Zhao Lianyun telah dilahap. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah melupakan segalanya. Bahkan penampilannya aku tidak bisa mengingatnya lagi. Satu-satunya yang kuingat hanya namanya. Dan aku mencintainya, kata Zhao Lianyun sambil menangis terseduh-seduh. Kembali kita akan berpindah ke sisi Nyonya Wan Shou. Ya, lompat lagi. Nyonya Wan Shou kini kembali gagal dalam penyempurnaannya. Dia tidak bisa berhenti. Sekali lagi. Kini Nyonya Wan Shou memegang bola petir di tangannya. Ma Hongyun berkata, "Silahkan." Kini dia tampak acuh tak acuh dan tidak merengek lagi sambil memutar kepalanya. Rasa sakit sudah seolah menjadi temannya, jadi dia sudah tidak punya keinginan lagi untuk melawan. Apalagi Ma Hongyun memang sudah merasakan siksaan ini untuk waktu yang lama. Dia bahkan sudah tidak peduli akan hidupnya. Kalau dia bisa memilih mati, dia pasti akan memilih untuk mati di tempat ini. Namun tentu saja Nyonya Wan Shou tidak akan membiarkan Ma Hongyun mati, karena dia masih harus diekstrak. Oleh karena itu sekarang kembali Nyonya Wan Shou melakukan penyempurnaan. Tapi sayang, lagi-lagi usahanya pun masih gagal. Nyonya Wan Shou sangat frustasi. Kalau rasa frustasi ini dapat melukai, maka pasti Nyonya Wan Shou sudah muntah darah. Apalagi saat ini, Ma Hongyun telah berada di peringkat 5 tahap puncak. Situasi untuk menyempurnakan itu semakin sulit. Nafas Nyonya Wan Shou kini terlihat terengah-engah. Ma Hongyun memperhatikan Nyonya Wan Shou dan kemudian bertanya, "Apa kamu tidak merasa lelah dengan metode ini? Bagaimana kalau kamu beralih dengan metode yang lain? Aku saja sudah mulai bosan." Ma Hongyun tahu bahwa dia tidak akan selamat dari tempat ini. Dia tahu dia hanya akan menunggu kematian. Jadi dia saat ini memilih untuk mengolok-olok Nyonya Wan Shou demi kepuasan hatinya sebelum mati. Dan tentu mendengar perkataan dari Ma Hongyun, ekspresi Nyonya Wan Shou terlihat sangat dingin. Dia lalu melepaskan sebuah pukulan ke arah Ma Hongyun dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa untuk Ma Hongyun. Sementara itu di saat yang sama di Istana Penekan Keberuntungan, Tetua Penghancur Selatan berkata, keberadaan Zhao Lianyun semakin melemah dan kekuatan Gu Jinta sepertinya tidak bisa membantu dia. Ini adalah kesempatan untuk bergerak. Heiji, Jai Suji, pergilah ke dataran utara dan rebut Gu Jinta dan juga Ma Hongyun. Tetua Penghancur Selatan lalu mengirimkan Gu informasi ke surga panjang umur. Dan ketika menerima perintah itu, tentu Heiji dan juga Jai Suji bangun dari tempatnya dan bergegas pergi. Sebenarnya mereka berdua dan juga kelima ekstremitas yang lain saat ini tengah menjaga formasi untuk mengekang Wu Hang Zongzi. Ya, seperti yang dulu pernah diceritakan di part sebelumnya. Tapi karena saat ini Tetua Penghancur Selatan telah memberikan perintah, maka otomatis mereka berdua langsung bergerak. Sementara itu, untuk formasi yang mengekang Wu Hang Zongzi hanya ditahan oleh 5 ekstremitas. Ya, tentunya ini akan memberikan beban pada kelima orang itu. Tapi, lagi-lagi,
Karena perintah sudah turun, mereka tetap akan melakukan tugasnya sebaik mungkin. Sekalipun mereka harus mengerjakan tugas hingga mendekati 2 kali lipat. Kami akan berangkat, kata Heiji. Ya, segeralah kembali, kata Tianji. Kemudian kita kembali lagi ke surga hitam. Di luar istana penekan keberuntungan, tiba-tiba terdengar gemuruh disertai suara ledakan yang keras. Bajingan dataran utara. Jadi semua ini adalah ulahmu? Sekarang kami datang untuk menuntut balas dendam. Terlihat 2 buah rumahku dari benua tengah melayang di atas istana penekan keberuntungan. Cih, kalian sangat lambat. Setelah sekian lama, kalian baru muncul. Sungguh menyedihkan, kata tetua penghancur selatan dengan sombongnya. Walaupun sebenarnya itu semua hanyalah gimik. Tetua penghancur selatan hanya mencoba untuk menjaga wajah dari keturunan klan Huang Jin. Kemudian, tetua penghancur selatan menoleh ke samping dan berkata, Yao Huang, bantu aku mengendalikan rumahku ini. Kita akan bertarung melawan orang-orang ini. Kemudian Yao Huang segera melaksanakan perintah dari tetua penghancur selatan. Alhasil, pertarungan tidak dapat dihindarkan. Pertarungan ini terlihat cukup imbang. Meskipun kalau dari segi jumlah, ahli benua tengah itu jauh lebih unggul karena mereka memiliki 2 rumah gu, peringkat 8 tentunya, dan juga seorang ahli peringkat 8 yaitu Zhao Julong. Sementara itu, istana penekan keberuntungan memiliki 1 rumah gu dan juga 2 orang ahli peringkat 8. Oleh karena itu, pada akhirnya pertarungan pun berjalan dan tidak berat sebelah. Melihat pertarungan yang berjalan begitu imbang, tetua penghancur selatan merasa heran. Aneh, kenapa serangan mereka melemah? Apa ada yang salah di sini? Dan memang benar feeling dari tetua penghancur selatan. Karena saat ini, para ahli dari benua tengah yang ada di sana hanya berupaya untuk menahan pergerakan dari surga panjang umur. Jadi, yang bertahan di sana hanyalah Zhao Julong dan juga 2 buah rumahku peringkat 8. Sementara, untuk 2 immortal peringkat 8 yang lain dan rumahku yang lain, mereka kini telah tiba di puncak pegunungan bersalju. Akhirnya, serangan pun dimulai. Sebuah ledakan besar menggema di tempat itu, dan 12 puncak gunung bersalju pun bergetar dengan hebat. Selamat! Akhirnya bala bantuan datang! Kelima orang yang sebelumnya terdampar di pegunungan bersalju, ya termasuk salah satunya adalah Zhao Lianyun, akhirnya merasakan antusias karena pasukan utama dari benua tengah akhirnya telah tiba. Wei Lingyang dan Bi Chentian, 2 ahli peringkat 8 dari benua tengah, kini ada di luar. Mereka berdua tampak memulai analisis terhadap formasi yang ada di hadapan mereka. Wei Lingyang berkata, formasi ini benar-benar tidak sederhana. Mereka menggunakan sungai arus balik dalam formasi ini. Bi Chentian melanjutkan, siapa sangka leluhur Suehu memiliki sungai arus balik. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah formasi ini yang berakar pada pegunungan bersalju. Walaupun kita tidak bisa menghancurkan formasi ini, tetapi kalau kita bisa menghancurkan pegunungan bersalju, maka dengan begitu formasi ini akan runtuh dengan sendirinya. Wei Lingyang berkata, aku juga sepemikiran. Kalau begitu, ayo kita serang.
Dan sejak itu, mereka berdua mulai membombardir pegunungan bersalju tanpa henti. Sementara itu di dalam pegunungan bersalju, Nyonya Wan Shou kini tampak panik. Sayang, kalau kita membiarkan mereka terus menyerang, maka tanah terberkati kita bisa runtuh. Tenanglah, biarkan aku yang membuat perhitungan pada para begundal benua tengah ini, kata leluhur Suehu sambil tertawa. Dia kemudian menerjang ke depan tanpa ragu. Akhirnya, leluhur Suehu muncul di hadapan orang-orang dari benua tengah. Dia langsung menunjukkan kekuatan tempur dari sang ahli nomor 1 di dataran utara. Reputasinya memang bukan bualan semata. Meskipun dianya sendiri, tetapi leluhur Suehu mampu menahan orang-orang dari benua tengah. Leluhur Suehu, Anda telah memenuhi reputasi Anda. Tapi sayang, Anda hanya sendiri, sementara kami berdua, kata Wei Lingyang sambil mencibir. Lalu, Wei Lingyang juga berkata pada Bi Zhentian, aku akan menghadapi leluhur Suehu. Akan kuserahkan kendali ini padamu. Bi Zhentian menjawab, percayalah padaku. Aku akan bertahan. Kalau ada sesuatu yang salah, aku pasti akan langsung menghubungimu. Akhirnya pertarungan pun berlanjut. Tapi situasi semakin mendesak leluhur Suehu. Karena meskipun leluhur Suehu itu kuat, tapi sayang sekali perhatiannya harus terbagi. Dia kini berhadapan dengan Bi Zhentian. Sementara Wei Lingyang, dia terus menyerang pegunungan bersalju. Hal ini tentu membuat Nyonya Wan Shou semakin panik. Dia pun tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Karena dengan situasi seperti ini, dia tidak mungkin melakukan penyempurnaan. Lalu, tiba-tiba, Nyonya Wan Shou menerima sebuah pesan dari seseorang. Orang itu mengatakan kalau dia punya cara untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Nona Wan Shou terlihat sangat terkejut, karena pesan itu sesungguhnya berasal dari sebuah gu yang ada di dalam aperturnya sendiri. Gu ini sendiri bahkan tidak pernah digunakan sebelumnya. Dahulu, gu itu ia dapatkan dari seorang senior yang pernah ia temui di masa lalu, dan saat Nyonya Wang Shou baru saja naik ke ranah immortal. Sejauh yang diingat oleh Nyonya Wan Shou, orang yang telah memberinya itu adalah orang tua dengan baju compang-camping dan rambutnya pun terlihat berwarna ungu. Dari penggambarannya, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang memberikan warisan pada Nyonya Wan Shou tidak lain tidak bukan adalah orang yang disebut dengan julukan Raja Sejati Gunung Ungu. Dia adalah orang yang sama yang telah memberikan warisannya pada Tai Payun Seng dan juga Dong Fang Changfan. Dan di part kali ini, kita ketahui bahwa rupanya Nyonya Wan Shou juga salah satu orang yang mendapatkan warisan sejati dari Raja Sejati Gunung Ungu. Nah, tentu saja Nyonya Wan Shou langsung bersikap sopan dan menjawab pesan itu. Setelah beberapa perbincangan, akhirnya Nyonya Wan Shou pun membuka jalur khusus agar gu immortal yang mengirimkan pesan tadi bisa memasuki formasi. Saya menyambut para tamu terhormat, kata Nyonya Wan Shou saat sebuah pintu terbuka di depannya. Kemudian dari sana muncul 4 sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mereka adalah kelompok Ying Wuxie. Melihat keempat orang ini, Nyonya Wan Shou pun benar-benar dibuat terkejut karena di antara mereka terdapat He Laolan dan Tai Payun Seng. Bagaimanapun dua orang ini sangat terkenal di dataran utara, terlebih setelah terungkapnya rahasia pelaku hancurnya gedung 88 Yang.
Namun karena orang-orang ini mewakili senior yang ia hormati dan juga ia pernah membuat janji untuk membantu senior itu, maka Nyonya Wanshou tidak mengajukan pertanyaan apapun pada Helloulan ataupun Tai Bayun-seng. Dengan sopan, Nyonya Wanshou berkata, "Para tamu terhormat, saya ingin tahu bagaimana cara Anda untuk membantu kami mengusir para musuh ini." Mendengar perkataan itu, Ying Wuxie tersenyum dan berkata, "Saat ini kami sedang menghadapi seorang musuh, dan kebetulan dia juga ada di luar. Karena itu situasi sekarang semakin kompleks. Tapi semua itu bukan masalah. Aku bisa mengurus keduanya selama kamu memberikan sebuah material abadi dan menyempurnakannya." "Apa? Hanya dengan sebuah material abadi? Material apa yang Anda butuhkan?" Nyonya Wanshou sangat terkejut. Lalu Ying Wuxie menjawab, "Material itu adalah batu emas ungu yang kalian ambil dari makam aliansi zombie di dataran utara pada masa lalu." "Apa? Batu ini?" Nyonya Wanshou langsung mengeluarkan material abadi yang Ying Wuxie maksud. Nyonya Wanshou berkata lagi, "Ini memang material abadi yang unik. Saya sudah mencoba menyempurnakannya dengan berbagai metode sebelumnya. Tetapi seperti yang Anda lihat, semua yang saya lakukan gagal." Ying Wuxie tertawa. "Tentu saja, karena kamu hanya bisa menyempurnakan batu ini menggunakan metode rahasia dari sekte bayanganku. Aku akan mengajarkan langkah-langkahnya, dan kamu yang akan menyempurnakannya." Mendengar itu, Nyonya Wanshou pun langsung mengangguk. Sementara itu saat ini, di luar formasi, naga perak perwujudan transformasi dari Fang Yuan akhirnya tiba. Dia kini bisa melihat pertempuran antara leluhur Suehu dan juga orang-orang dari benua tengah. Fang Yuan tampak menganalisis untuk beberapa saat. Dia terlihat agak bingung. Aneh, kenapa Ying Wuxie datang ke pegunungan bersalju? Fang Yuan tampak ragu. Dia tidak tahu apakah yang ia lihat ini benar atau hanya sebuah ilusi. Karena memang ada kemungkinan Ying Wuxie memalsukan keberadaannya sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Fang Yuan kembali menggunakan sensasi Ki keberuntungan. Dan hasilnya, memang Ying Wuxie dan yang lain ada di dalam pegunungan bersalju. Fang Yuan terdiam. Saat ini, dia memiliki Raja Wali, jadi tentu dia bisa memasuki formasi besar ini. Namun, Fang Yuan memilih untuk tidak terburu-buru. Dia memilih untuk mengamati situasi sebelum bertindak. Lalu kita akan kembali ke puncak pegunungan bersalju. Saat ini Nyonya Wanshou terlihat terkejut. "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya harus menggunakan wewangian yang memikat untuk melarutkan batu emas ungu ini." Wewangian yang memikat itu juga merupakan material abadi, tetapi material ini jarang dipakai. Karena memang hanya sedikit metode yang menggunakan material ini. Dan salah satu metode itu adalah metode dari jalur makanan, yang mana tentu itu tidak disadari oleh Nyonya Wanshou. Lalu, setelah beberapa saat, akhirnya lapisan terakhir dari batu emas ungu pun meleleh. Dari sana terlihat sosok kecil seukuran ibu jari orang dewasa dengan dua sayap tipis di punggungnya. Mini-Man? Nyonya Wanshou terkejut saat mengenali wujud dari sosok ini. Lalu perlahan, sang Mini-Man membuka matanya. Ada cahaya ungu tipis yang terpancar dari kedua bola matanya itu. Dan aura yang kuat segera meluas.
siapapun tahu bahwa ini adalah aura dari ahli peringkat 8. Bahkan Bijantian dan Wei Lingyang yang berada di luar merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka mulai tampak panik. Sementara itu, saat ini Ying Wuxie menundukkan kepala dan memberi salam. Kami memberi hormat pada Raja Sejati Gunung Ungu. Semua orang segera berlutut kecuali Heloulan. Miniman itu tampak sedikit linglung. Dia berkata, baru sebentar aku tertidur dan sekarang aku sudah bangun lagi. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Miniman itu tampak mengamati sekitar. Lalu, kemudian perlahan, sejumlah gu keluar dari miniman itu dan dia mengaktifkan sebuah gerakan pembunuh. Membesar. Dengan segera tubuh miniman itu membesar sampai ukuran manusia dewasa. Dan kemudian sayap di punggungnya pun kini telah menghilang. Dia terlihat seperti manusia pada umumnya. Miniman itu kini terlihat seperti orang tua dengan baju compang-camping dan rambut yang berwarna ungu. Semua orang bisa melihat wujud itu dan Tai Bayun Seng terpana. Tanpa sadar air matanya pun mengalir di pipi dan dia berkata dengan lirih, "Tuan?" "Oh, itu kamu. Aku ingat aku memberimu warisan sejati dari jalur waktu," kata orang tua itu sambil tertawa. Lalu Ying Wuxie menyela. Meskipun rencana sekte kita berhasil, tapi ada banyak kecelakaan tak terduga yang terjadi. Saya akan memberikan informasi yang perlu Anda tahu. Ying Wuxie segera mengirimkan banyak wasiat kepada orang tua itu. Dan segera orang tua itu pun mengerti segalanya, termasuk kebohongan yang Fang Yuan lakukan dengan menyebutnya sebagai Raja Sejati Gunung Ungu, serta tipu daya yang ia gunakan untuk mengelabui Tai Bayun Seng. Sekarang aku mengerti segala situasinya. Fang Yuan, kau telah melakukan segalanya dengan baik. Aku tahu pasti hal ini sulit bagimu. Lalu sekarang, mumpung aku masih sadar, aku akan bergabung dengan Sui Hu, dan aku akan menghancurkan orang-orang dari benua tengah ini, kata orang tua itu yang kemudian melesat keluar. Dia meninggalkan puncak pegunungan bersalju. Dalam sekejap, orang tua itu telah berdiri di samping leluhur Sui Hu. "Teman, namamu?" tanya leluhur Sui Hu. Dia tahu bahwa orang tua ini adalah sekutunya. Semua berkat informasi yang dikirimkan oleh Nyonya Wan Shou. Lalu orang tua itu pun menjawab, "Aku punya banyak nama." Tapi seolah teringat sesuatu, orang tua itu lalu melanjutkan, "Kamu bisa memanggilku dengan sebutan Raja Sejati Gunung Ungu." Dan setelah itu, Raja Sejati Gunung Ungu dan juga leluhur Sui Hu mulai bekerja sama melawan dua ahli dari benua tengah. Karena itu, Wei Lingyang dan Bijantian pun mulai kehilangan harapan mereka. Semua upaya yang mereka kerahkan seolah-olah hancur berantakan. Situasinya tak kunjung membaik. Mereka berdua dan juga para immortal dari benua tengah kini terdesak. Pertarungan mulai berat sebelah. Dan di saat yang sama saat ini, sekitar 1000 li dari pegunungan bersalju, di sana terlihat Heiji dan Jie Suji. Baru saja mereka mendarat. "Kita sudah sampai," kata Heiji. Lalu dia segera menggunakan gu miliknya dan kemudian formasi besar pun terbentuk di sana. "Oh, rupanya kamu telah menyiapkan formasi besar di tempat ini," kata Jie Suji yang tampak takjub.
Lalu sambil mengamati, Jae Suji kembali memberikan komentar. Formasi ini sungguh luar biasa. Tetapi sepertinya ini tidak lengkap. Formasi ini seperti kehilangan sesuatu. Mendengar itu, Heiji pun bertepuk tangan. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster jalur air. Meski baru melihatnya sekali, kamu langsung menyadarinya. Tetapi yang harus kuluruskan, formasi ini bukanlah tidak sempurna atau tidak lengkap, melainkan formasi ini hanyalah subformasi, sementara formasi utamanya tidak berada di sini. Apa? Lantas di mana formasi utamanya? Tanya Jae Suji. Heiji pun tersenyum. Aku menempatkannya di tanah terberkati pegunungan bersalju. Sebelumnya aku ditugaskan untuk bertindak sebagai Sun Minglu dan mendekati Nyonya Wan Shou. Lalu akhirnya aku menciptakan formasi perbaikan yang menggunakan sungai arus balik. Bahkan jika leluhur Suehu adalah orang terkuat di dataran utara, namun dia tidak mahir dalam jalur formasi. Dan dia tidak tahu kalau aku menempatkan pintu belakang berkat formasi penyempurnaan itu. Ketika aku mengaktifkan subformasi ini, maka formasi utama yang kutinggalkan akan membelah pegunungan bersalju. Dan tentu, itu akan membuat sungai arus balik mengalir ke tempat ini. Setelah itu, maka segala sesuatu pada jarak 10.000 li dari pegunungan bersalju akan tersapu oleh aliran sungai arus balik. Mendengar hal itu, Jae Suji terkejut. Jika itu terjadi, bukankah artinya keempat ahli peringkat 8 juga akan dikirimkan ke tempat ini? Heiji tersenyum lagi. Tenang saja, sungai arus balik adalah salah satu domain terpencil. Sungai ini memiliki tanda dao dalam jumlah yang besar. Jadi selama mereka terbawa arus sungai arus balik, bahkan sekalipun mereka adalah ahli peringkat 8, mereka tidak akan bisa menggunakan gu apapun. Mereka tidak lebih seperti manusia biasa. Jae Suji pun tampak semakin bersemangat. Kalau memang begitu, berarti mereka akan menjadi tumpukan daging untuk kita. Heiji menjawab, mungkin itu benar kalau kita bisa melakukan sesuatu pada mereka. Tetapi menyerang sungai arus balik itu adalah tindakan yang bodoh. Karena seperti namanya, ketika kita menyerang sungai arus balik, kita akan menelan pil pahit karena harus menerima serangan balik dari kekuatan kita. Mendengar itu artinya mereka tidak akan bisa menyerang orang-orang yang terbawa oleh arus sungai balik. Lantas, Jae Suji bertanya, kalau begitu bagaimana cara kita untuk menyelamatkan Ma Hongyun dan menangkap Gu Cinta? Heiji kembali tertawa. Apa kau lupa? Akulah yang membuat pengaturan pada formasi ini. Aku bisa membuat urutan untuk mereka yang akan mengalir ke tempat ini. Mula-mula aku akan menempatkan Zhao Lianyun dan juga Ma Hongyun supaya mereka berada di urutan paling depan. Lalu para ahli yang lain akan kutempatkan di urutan paling belakang. Luar biasa. Rencana ini memang luar biasa, kata Jae Suji. Tapi, apakah kamu yakin bahwa Zhao Lianyun dan Ma Hongyun akan bisa bertahan? Ataukah mereka akan hanyut seperti Renzu di masa lalu? Kalau itu sampai terjadi, bukankah rencana ini akan gagal? Kata Jae Suji lagi. Heiji tersenyum pahit. Itu adalah kelemahan terbesar dari rencana ini. Tetapi untuk bisa mengarungi sungai arus balik, hal itu tidak didasarkan pada kekuatan. Oleh karena itu, semua akan bergantung pada keteguhan hati dan tekad dari Ma Hongyun serta Zhao Lianyun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Heiji, Jae Suji pun paham. Ini adalah opsi terbaik, lagi pula mereka hanyalah peringkat 7. Mereka tidak akan mungkin bisa berhadapan langsung dengan para ahli peringkat 8. Jadi, apa yang dicapai pada saat ini adalah hal yang terbaik.
Choi Suji kemudian meyakinkan. Bahkan meski rencana ini memiliki kekurangan, tapi ini adalah rencana terbaik. Lagi pula tetua penghancur selatan telah memberi kita perintah. Artinya, dia juga pasti sudah punya rencana. Heiji mengangguk. Ya, maka kita hanya harus melaksanakan tugas kita. Setelah itu, Heiji pun mengaktifkan subformasi yang ada di sana. Dan apa efeknya? Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part selanjutnya. Terima kasih untuk yang menonton sampai akhir. See you again di next video dan bye.